sekarang kita langsung masuk aja di day 3 ya. Nah, tadi sudah di-spill sama Kak Beben ya, day 3-nya itu ngapain aja, apa yang dipelajarin. Tapi kita ubah sedikit ya. Jadi biar nanti di day 4 teman-teman satu alur ya. Dan nanti ke day 5-nya sama Kak Ardi itu lebih smooth lagi alurnya. Nah, jadi di day 3 kita akan belajar data validation, nanti kita akan belajar if lanjutan, sama kita akan belajar tentang lookup ya. Aku mau memastikan sesuatu. Teman-teman kemarin itu sudah belajar if belum ya? Aku memastikan dulu. Kemarin sudah belajar if belum ya? Mm, mm, mm. Sudah ya? Oke, sip. Nah, sekarang kita belajarnya if juga. Oke, sekarang if juga tapi if versi lebih menghitung. Oke, kalau kemarin if-nya itu buat pengandaian, buat jika ya, buat suatu logical test. Oke, nah sekarang if-nya itu lebih ke menghitung sesuatu ya. Oke, apa itu? Kita menggunakan yang namanya if lanjutan ya. Kemarin teman-teman belajar if, belajar and, belajar or, belajar if bertingkat juga ya, if dalam if non if, dan juga belajar some ifs ya. Sekarang belajarnya adalah if dengan agregat. Oke, if dengan agregat. Oke. Nah, kita akan belajar 3 hal if dengan agregat hari ini. Pertama adalah count if ya, teman-teman. Count if itu adalah suatu if yang digunakan untuk menghitung banyak data ya. Udah belajar count, teman-teman? Count? Sudah belajar count? Ini berarti kan? Sebentar. Udah ya. Oke. Nah, count if itu ya seperti namanya gabungan antara count dan if ya. Oh ya, di sini aku highlight ya. Ini count if-nya pakai s ya, count if. Ada yang pakai s, ada yang enggak. Kita belajarnya pakai s aja ya. Biar banyak. Karena ada 2 macam. Jadi kita pakai yang pakai s yang lebih mengakomodir banyak banyak hal ya di sini ya. Oke. Balik lagi. Count if itu adalah gabungan antara count dan if ya. Maksudnya apa? Kemarin if itu kita melakukan suatu pengandaian ya, atau suatu testing. Kalau ini tangan, kalau ini tangan, maka apa? Kalau enggak, maka apa? Oke. Nah, sama. Di sini makanya ya, maka itu dihitung. Contohnya di sini, berapa banyak transaksi dari pelanggan perempuan? Oke, berapa banyak transaksi dari pelanggan perempuan? Nah, di sini logik yang kita tes adalah pelanggan perempuan. Oke, pelanggan perempuan. Nah, yang kita hitung apa? Yang kita hitung adalah banyak transaksi. Oke, banyak transaksi. Oke, jadi di sini kita bisa normalnya ya, secara normal kan udah diajarin filter ya sama Kak Faul ya. Kemarin manggilnya Kak Faul pakai Rizky ya. Kak Faul. Oke, nah udah diajarin. Terus kita pakai filter untuk ngesaring, oke, untuk menyaring si perempuan. Nah, di sini pilih perempuan, terus kita lihat banyak data. Oke, banyak data, ini rekodnya adalah 1601. Nah, tapi kalau kita mau ngubah-ngubah filteran-filteran lainnya kan agak ribet ya kalau kalau cuma pakai filter kayak gini. Jadi kalau kita mau menghitung banyak data, kita bisa menggunakan yang namanya count ifs. Nah, caranya gimana? Oke, caranya gini. Nanti sekali kita praktekin ya. Caranya adalah kita menggunakan count ifs. Oke, terus kita pilih kolom mana yang mau kita lihat si value yang kita cari. Ya, kita kan mau filter tadi si perempuan. Nah, perempuan itu di mana? Ya, perempuan itu ada di kolom R. Oke, perempuannya ada di kolom R. Itu argumen pertama atau yang kita isi yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat apa di kolom R? Kita mau ngefilter atau kita mau melihat perempuan. Ya, kita mau melihat perempuan. Nah, jadi ini aja. Count S, RR, terus perempuan. Jangan lupa ya, kemarin sudah diajarin juga, kalau misalkan kita masukkan string atau teks ke dalam function, itu harus di-update oleh petik 2. Ya, petik 2 kiri sama petik 2 kanan. Oke. Nah, apakah cuma satu? Apakah cuma satu kriteria yang bisa kita masukin? Enggak, ya. Si count ifs itu karena pakai S ya. Ingat ya, kalau di bahasa Inggris kan kalau pakai S biasanya dingin, nggak? Biasanya banyak. Nah, jadi si count ifs itu kita bisa masukin lebih dari satu kriteria. Oke, lebih dari satu kriteria. Nah, di sini kita mau lihat nih berapa banyak transaksi, masih banyak transaksi ya, karena kan count if itu menghitung banyak data. Berapa banyak transaksi dari pelanggan perempuan? Nah, ini kriteria pertama, dan yang ratingnya 5. Ini kriteria kedua. Nah, kalau ada lebih dari satu kriteria, kita tinggal masukin lagi. Kita ulang lagi pola yang tadi. Oke, jadi count ifs, terus kita masukin kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama tadi apa? Perempuan. Nah, perempuan ada di mana? Perempuan ada di kolom R. Oke, terus di kolom R kita mau cari apa? Kita mau mencari si perempuan. Nah, berikutnya kriteria kedua. Kriteria kedua kita mau ngefilter rating. Rating ada di mana? Rating ada di kolom key. Oke. Kemudian di kolom key kita mau ngefilter apa? Kita mau ngefilter 5 yang ratingnya 5. Nah, jadi gampang ya, segampang itu. Mudah-mudahan nanti prakteknya lebih gampang lagi ya. Oke, itu count ifs. Sebentar. Aku biasanya suka berinteraksi, cuman dimatikan ya kayaknya. Oh nggak ada, nggak dimatikan. Oke. Kalian bisa chat nggak sih, guys? Kalau bisa, kalau nggak ya, nggak bisa. Ya, oke. Oke, sip. Mungkin aku jelasin dulu nanti kalau misalkan mau ngecek itu pas praktek kali ya, pas praktek. Oke, itu untuk menghitung banyak data. Nah, berikutnya, kalau mau menghitung rata-rata, kita menggunakan average ifs, ya, average ifs. Oke, average ifs itu digunakan untuk menghitung rata-rata dengan suatu kondisi. Nah, sama kayak count ifs tadi, bedanya ini untuk menghitung rata-rata. Sama ya, kayak tadi ya. Jadi kalau misalkan kita secara tradisionalnya adalah kita filter nih, oke, kita filter si customer ratingnya, kita mau lihat rata-rata customer yang transaksi COD, oke, rata-rata rating customer yang COD. Nah, di sini maaf, di sini kita filter si payment methodnya, kita filter yang COD di sini. Ini mana pointer? Oh, pointer hilang. Yalah. Oke, nah di sini kita filterin COD. Oke, dari COD ini kita rata-ratakan tuh si kolom key. Nah, tapi di rata-ratakan itu nggak perlu pakai average ya. Jadi tinggal di blok aja datanya. Kemudian kita bisa lihat summary data nih di bawah kanan. Oke, summary data di bawah kanan. Nah, kita langsung kata nih average-nya berapa. Oke, count-nya berapa, sum-nya berapa. Nah,
Tapi itu cara tradisionalnya. Kalau cara pakai rumusnya yang lebih keren lagi itu menggunakan average ifs. Oke. Konsepnya sama seperti count if tadi, bedanya satu. Ya, bedanya satu. Di awal, di awal kita hitung. Bukan, kita taruh kolom apa yang mau dicari rata-ratanya. Oke, kolom apa yang mau dicari rata-ratanya. Nah, karena kita mau mencari rata-rata rating, jadi di sini kita masukin kolom key dulu. Nah, ini adalah argumen pertama kalau kita pakai average ifs. Kolom mana yang mau kita hitung rata-ratanya atau yang mau kita cari rata-ratanya. Berikutnya baru sama konsepnya kayak si count ifs tadi. Nah, kita mau filter apa nih? Ya, kita mau filter si payment method. Payment method ada di mana? Ada di kolom N. Oke. Nah, dari kolom N kita filter apa? Kita filter si COD. Nah, sama ya. Jadi bedanya itu cuma di awal doang. Nah, ini kalau argumen di Excel-nya namanya adalah average range kalau nggak salah ya. Nanti kita masuk ke sana. Nanti kita lihat average range. Oke, itu untuk menghitung rata-rata. Dan terakhir kita lihat untuk menghitung, nah untuk menjumlahkan. Ya, untuk menjumlahkan. Sama kayak tadi ya, cara tradisionalnya adalah kita filter. Oke, kita filter misalkan di sini mau lihat total penjualan dari toko hijau. Nah, pertama kita filter dulu toko hijau di platform di sini. Oke, berikutnya kita totalin si grand total. Sama seperti tadi, kalau kita blok datanya kelihatan summary-nya di bawah ya, bawah kanan average, count sama sum. Nah, sum ini kan total, jadi kelihatan totalnya. Nah, cara yang lebih kerennya menggunakan sum ifs. Nah, sum ifs sama persis seperti average ifs. Penggunaannya sama persis. Bedanya cuma di cara menghitungnya. Kalau average ifs itu rata-rata, kalau sum ifs itu menghitung total. Oke. Bedanya total sama banyak ya. Banyak itu banyak data. Jadi satu row atau satu sel dianggap satu. Tapi kalau sum ifs dia melihat isi value-nya. Jadi kalau ini berarti 115.000 ditambah 216.400 dan seterusnya. Kalau count itu menghitung banyak data. Satu sel, kalau dia ada datanya dihitungnya satu. Oke. Sama ya kayak average tadi, pertama kita mau sum range-nya atau range mana, ya kolom apa yang mau kita jumlahkan. Ya range mana yang mau kita jumlahkan. Kita mau menjumlahkan grand total di sini, jadi kita totalkan, kita masukin kolom M. Ya, kita masukin kolom M. Lalu, berikutnya sama, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita mau ngefilter apa? Kita mau ngefilter di sini platform, ya, untuk toko hijau. Jadi platform ada di mana? Ada di kolom P, ya. Jadi kita pilih kolom P di sini. Berikutnya ngapain? Kita mau ngefilter si toko hijau. Oke, jadi gampang ya, gampang. Gampang banget. Benar-benar gampang. Oke, kita coba di Excel-nya. Teman-teman sudah dapat Excel-nya? Kah? Excel-nya harusnya banyak sheet di bawah kayak gini ya, warna-warni. Sudah ya? Oke, mantap. Oke, nah di sini datanya sama. Oke, kita masih pakai data yang sama, si fashion. Kok fashion? Ya betul, fashion. Tapi karena emang materi berbeda, jadi beberapa yang sudah aku clean, kita balik lagi ke data awal, dan ada beberapa sheet ya untuk teman-teman mengerjakan latihan. Oke, ini masih ada data yang kosong. Aku mau cek dulu, order statusnya kosong nggak teman-teman? Aku mau ngecek dulu aja. Kosong? Soalnya takut salah kasih. Kalau salah kasih ya udah ntar tinggal dihapus. Oke, kosong ya? Oke, sip, aman kalau gitu. Nah, kita mau menghitung sekarang. Nah, kita ke sheet latihan. Ya, sheet latihan. Oke, sekali lagi aku mau pastikan apakah ini kelihatan jelas. Perlu aku zoom lagi kah? Nggak perlu ya? Oke, sip. Oke, di sini kita lakukan satu persatu ya. Di sini aku udah ngebagi bagian sum ifs, bagian average ifs, dan bagian count ifs. Oke, kita kerjakan dulu nomor satu. Nah, di sini aku pakai soal cerita teman-teman. Kenapa? Karena nanti ketika teman-teman bekerja, ya, bos teman-teman atau atasan, itu nggak kayak, coba dong sum if kan grand total dengan filter toko hijau, nggak kayak gitu ya. Nanti pasti requestnya atau yang diminta oleh atasan kamu atau bos kamu lebih ke narasi. Oke, misalkan coba dong totalin revenue tahun 2025 untuk Tokopedia aja misalkan kayak gitu. Nah, filter-filternya nanti dari kita tuh. Oke, siap ngambil apa yang dijumlahkan dan seterusnya itu dari kita. Oke, jadi kita mulai ngisinya. Pertama, nomor satu yang sum ifs. Oke, manajer cabang Jakarta ingin tahu berapa total nilai penjualan, total sales, yang berhasil dibukukan dari seluruh pelanggan di kotanya sepanjang 2025. Nah, panjang nih, panjang ya. Tapi kita lihat dulu datanya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Manajer cabang Jakarta ingin tahu berapa total nilai penjualan. Oke, berarti kotanya Jakarta di situ, terus kita mau totalin si total sales. Nah, di sini aku udah ngasih guidance ya. Kolom apa, isinya apa, jadi biar teman-teman nggak perlu lihat-lihat bolak-balik ke sheet data. Oh, sebentar. Oh, ini karena nggak bisa chat di sini, aku ngeliat chatnya di YouTube. Beda file. Oh, beda file ya? Hmm, oke. Kalau beda file aku ngasih gimana ya? Sebentar saja. Oke, mungkin untuk yang di Zoom, aku bisa kasih ya, untuk yang di Zoom. Wait, loh. When, bisa diambil nggak ya kalau di Zoom? Mudah-mudahan bisa. Nah, loh, disconnected. Network disconnect file ini. Loh, nggak bisa. Oke, sebentar. Ini aku upload ke sheet deh. Hmm, hmm. Copy link, mana copy link? Oke, udah. Oke, tolong kasih tahu apakah, kok edit start. Harusnya aksesnya true, view. View, oke, sip. Oke, coba teman-teman bisa buka yang aku share di chat kah? Aku nggak ada WA, teman-teman. Aku nggak ada WA, jadi aku nggak bisa. Bukan, maksudnya aku nggak ada WA ke tempat teman-teman.
Oke, sudah bisa dibuka kah, teman-teman? Filenya? Yang di YouTube ini aku kirim ya. Yang di YouTube aku kirim sebentar. Yang di YouTube jangan share, jangan ngecat dulu. Ini aku kirim ke YouTube sebentar. Mana buka YouTube ya? Oh, di sini aja. Sambil Kak Beben bantuin ya. Oke, yang di YouTube jangan chat dulu. Oke, ini aku kirim. Loh, kelihatan. Oke. Oh, di Zoom nggak ada. Oh, gimana caranya? Gimana cara aku kirim di Zoom? Ah, tuh udah dibantu. Oke. Udah kelihatan? Udah? Aman? Aman ya? Oke. Sip. Aku pastikan dulu nih. Ini masih banyak yang X. Masih banyak yang X. Sudah aman? Oke. Ah, 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 ah. Masih X. Yang di Zoom nggak? Kekirim nggak? Kok nggak kirim ya? How to send. Oke. Host. Oh, ini. Nah, tuh. Oke. Masuk? Masuk? Masuk nggak? Ini sebanyak yang X nih. Udah ya? Udah ya, oke. Simple mistake ternyata. Belum diubah. Oke. Aku kasih teman-teman waktu 10 detik dulu ya. 10 detik dulu buat download terus buka filenya. Download buka filenya. Oke. Download terus buka filenya. Dua, tiga. Loh, kok masih X? Belum kebuka. Belum bisa di-download. Udah. Oke. Oke. Hmm. Nih, HP-ku mundur-mundur sebentar ya. Terus. Aman? Aman, aman, aman. Udah 10 detik. Kalau aman kita lanjut. Mungkin yang aman boleh kasih reaction hati. Kalau yang nggak aman mungkin kasih X. Nggak ada? Loh, ada apa nggak nih? Ya udah, oke. Oke, oke. Ini aku lanjut dulu sambil minta tolong ke Beben ya. Dibantu sebentar. Aku cek ke Beben sebentar. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ini aku akan lanjut dulu, tapi nanti kalau teman-teman nggak paham atau kurang ngerti, nanti minta diulangin aja ya. Minta diulangin aja. Aku pantau chat. Oh, akses download nggak bisa. Aneh. Sebentar. Kita cek. Harusnya bisa sih di-download. Hmm, 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 hmm. Bisa aku download bisa. Ya, aku yang download. Coba ya. Oh, trafiknya banyak banget. Trafiknya banyak banget. Oke, oke. Nggak bisa buka. Trafiknya banyak. Oke, aku lanjut dulu aja. Nanti aku minta tolong ke kalian buat di-share ya. Kayak ke WhatsApp atau ke link something. Aku lanjut dulu biar tidak kemalaman. Oke, pertama. Di sini kita mau lihat yang di Jakarta sama kita mau menghitung total sales-nya. Oke, kita mau menghitung total sales-nya. Nah, di sini kita mau jawab. Ya, kita jawab. Jadi kita pakai sum if. Oke, sum if. Aku gede dikit ya. Oke, sum if ini range-nya ya. Range ingat ya tadi pakai S, sorry. Oke, sum ifs. Nah, ingat ya tadi ada sum range di awal sum range. Oke. Jadi bagian mana yang mau kita jumlahin? Nah, bagaimana nih yang mau kita jumlahkan? Yang jumlahkan itu adalah si total sales ya. Berapa total nilai penjualan? Nah, itu adalah si total sales. Total sales di mana? Oke, kita lihat di data itu adalah si ini, total sales. Oke. Jadi di sini kita bisa blok si kolom K-nya. Oke. Bloknya dari atas sampai bawah ya. Judulnya dimasukin nggak apa-apa ya. Dimasukin nggak apa-apa judulnya. Tapi kalau teman-teman mau dari si row pertama, oke, row 6 berarti kalau di sini ya oke juga. Cuman kalau aku pribadi prefer dari judul aja biar gampang. Oke, sorry. Total sales lalu di lock. Nah, untuk kasus ini sebenarnya nggak perlu di lock karena dia mau single number, tapi biar enak aja buat membiasakan ya, ini di lock aja. Oke, lanjut. Kemudian apa? Kemudian kita mau lihat apa tadi? Kita mau filter yang Jakarta. Kita lihat lagi soalnya. Nah, di sini mau manajer cabang Jakarta. Oke. Nah, tapi di sini lihat yang berhasil dibukukan dari seluruh pelanggan di kotanya sepanjang 2025. Nah, dia maunya sepanjang 2025 nih, berarti ada dua filter di sana. Tapi kita lihat dulu datanya. Ini aku copy dulu ya. Oke, kita lihat dulu datanya. Datanya itu range-nya dari mana sampai mana. Nah, untuk date itu enaknya ya, kalau teman-teman ada ke filter kayak gini, itu tinggal diklik aja filternya. Terus di sini kelihatan tahunnya. Ya, tahun berapa, bulan berapa, dan seterusnya. Oke, nah di sini enaknya tahunnya cuma ada tahun 2025. Ya, cuma ada tahun 2025. Jadi kita nggak perlu kasih filteran tahun di situ. Ya, berarti di sini kita cuma filter filter si ininya aja. Si Jakartanya aja. Oke, balik lagi. Sekarang di datanya, kita balik lagi ke data. Oke, data terus kita mau filter apa? Si 2002 si Jakarta. Jakarta itu ada di city. Oke, jadi pertama kita pilih dulu range-nya. Oke, range-nya itu adalah si kolom D. Kemudian kalau sudah di lock lagi boleh. Oke, di lock lagi. Terus baru kriteria yang pertama. Nah, di sini cuma ada satu kriterianya yaitu adalah Jakarta. Oke, kalau sudah ada kriterianya, jadi kita ketik aja di sini atau kalau teman-teman punya reference bisa pakai reference. Oke, jadi ya, data kolom yang mau kita jumlahkan. Oke, kolom yang mau kita jumlahkan. Kemudian kita masukin range atau kolom yang mau kita filter. Kemudian kita taruh filternya. Apa nih data yang mau kita filter? Oke, data, sekali lagi ya data, kolom yang mau kita filter, lalu apa filterannya? Kok data? Kolom yang mau kita jumlahkan, oke, kolom yang mau kita jumlahkan, kemudian kolom yang mau kita filter, lalu baru filterannya. Nah, urutannya seperti itu ya. Nah, kalau benar muncul nih, cek yang benar. Oke, muncul cek yang benar. Oke,
Ketinggalan Kak? Oke, nggak apa-apa, kita ulang lagi, tapi kita ulang ke nomor 2 ya. Ini aku lihatin di sini deh. Oke. Bentar ya. Ini nggak kelihatan juga ya, tapi biar deh. Oke, berikutnya. Tim marketing sedang menyiapkan kampanye khusus produk wanita. Mereka butuh tahu total nilai penjualan, total sales dari semua transaksi untuk pelanggan wanita berapa totalnya. Oke, lagi-lagi di sini kita menjumlahkan si total sales. Oke, berarti kita masih menjumlahkan si total sales. Terus dia mau kita filter apa? Oke, dia mau tahu untuk pelanggan wanita. Oke, dia mau tahu untuk pelanggan wanita. Nah, jadi oke, jadi di sini kita filternya si wanita aja. Ya, dia nggak butuh yang lain di sini kalau dari si soalnya. Ya sudah. Nah, ini karena kita mau menjumlahkan total sales ya. Ini teman-teman bisa bikin dari awal lagi. Oke, teman-teman bisa bikin dari awal lagi, tapi aku kasih cara menghemat waktu. Jadi kan si ini kan udah nih. Ya, ini kan si jumlahnya si total sales. Ya udah, ini tetap aku pakai aja. Jadi yang function yang ini sudah dibikin. Ini aku copy. Oke. Kemudian ini aku paste ke sini. Tinggal aku ubah yang mau difilter aja. Oke, tinggal aku mau ubah apa yang mau aku filter. Nah, di sini aku mau filter apa? Aku mau filter wanita. Oke. Karena apa? Racun dunia. Lanjut. Wanita ada di mana? Gender itu ada di kolom T. Ya, kolom T. Jadi kita blok lagi kolom T-nya. Nah, kita blok kolom T-nya. Oke. Cara lock gimana? Cara lock tekan F4. Ini udah aku blok nih, aku tekan F4. F4 atau FN F4, tergantung teman-teman, tergantung device masing-masing ya. FN F4 atau F4. Aku nggak tahu di tempat teman-teman gimana, yang jelas coba salah satu dari itu. Oke, berikutnya di sini wanita. Oke, wanita. Oke, benar. Sip. Oke, buat gampangnya di sini aku contohin di sini deh. Nah, di sini. Di sini aja aku contohin ya. Jadi di sini total total sales untuk wanita. Oh, nah, sum is sekali lagi ya, pertama sum range-nya, apa yang mau kita totalkan? Yang kita totalkan di sini adalah si total sales ya. Di sini total sales. Total sales itu ada di kolom K, oke, total salesnya aku blok. Nah, oke, kalau datanya cuma ada di satu kolom dan tidak ada data lain di kolom tersebut, oke, kalau tidak ada data lain di kolom tersebut, kita bisa blok satu kolom. Nah, tapi di sini masalahnya adalah si ini nih di merge cell-nya. Jadi ini aku unmerge dulu aja. Nggak usah dibiarin aja. Oke, jadi bisa pilih satu kolom. Nah, tapi di sini kita nggak usah ya, kita pilih range aja. Jadi pilih total sales, oke, terus Ctrl Shift bawah. Nah, di sini nggak aku blok karena nggak mau aku drag ya, jadi nggak perlu aku blok. Oke, itu adalah range yang mau kita hitung. Oke, range yang mau kita hitung. Berikutnya, kita mau memfilter dari si total sales ini, yang mana yang mau kita hitung? Ya, kita mau menghitung yang gendernya wanita. Oke, kita mau menjumlahkan yang gendernya wanita. Nah, pertama kita blok dulu si wanita itu ada di mana? Ada di kolom T. Jadi kita blok kolom T. Oke, kita blok di kolom T. Berikutnya apa? Berikutnya kita filter si wanitanya. Wanita. Teman-teman bisa ketik manual di sini atau bisa kasih reference. Oke, ini aku coba kasih reference ya. Jadi di sini wanitanya, dari kiri aja. Wanita. Oops, nah di sini kalau teman-teman ketik sendiri perlu pakai petik dua, tapi kalau pakai reference gini aja udah. Tungguin, tenang, aku tungguin. Oke, jadi di sini dapatnya adalah segini ya. Ini yang ketinggalan bisa lihat di atas. Kita bandingkan dengan filter manual. Nah, jadi di sini gendernya aku pilih yang wanita aja ya, di sini wanita aja. Terus kita lihat total salesnya. Ini cara tradisional yang aku bilang tadi ya. Nah, di sini 2904.886 ya. 2904.886. Sama nggak ya? Seperti yang tadi. Oke, sama ya. 2904.886. Oke, jadi itu untuk sum ifs. Oke, itu untuk sum ifs. Oke, ini maaf ya teman-teman ya, buru-buru karena biar tidak terlalu lama. Nanti aku extend sedikit, oke, tapi aku sedikit agak cepat, sedikit agak cepat. Aku bakal ngulang, tenang, aku bakal ngulang. Jadi kalau kalian skip, next dulu aja, karena aku bakal ngulang, ya. Oke, yang ketiga, kita tiga aja per bagian ya. Yang ketiga, bagian keuangan ini mereka pendapatan kotor dan total dari pelanggan si Surabaya yang membayar dengan metode COD. Berapa total uang yang masuk dari kelompok ini? Nah, ini beda nih sekarang. Sekarang dia mau, dia mau ngerekap grand total. Oke, grand total. Filternya apa? Filternya di sini pelanggan yang di Surabaya. Oke, pelanggan yang di Surabaya. Terus filter kedua apa? Dia membayarnya COD. Ya, berarti ada dua filter di sini. Pelanggan di Surabaya sama dia bayarnya COD. Nah, kita masukin di sini. Pakai sum if lagi. Sum if, range-nya dulu nih. Ingat ya range-nya dulu. Range-nya apa? Range-nya adalah si grand total kalau di sini. Oke, grand total. Jadi di sini kita pilih si grand total. Grand total. Nah, oke. Call M. Nah, M5 sampai M15.000. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya kita pilih si filteran. Nah, filter ini bebas ya sebenarnya teman-teman. Filter ini bebas. Jadi, ini biar enak aku kerjakannya di data aja deh. Nah, di sini aja. Grand total untuk Surabaya dan COD. Oke, grand total untuk Surabaya dan COD. Sum ifs, balik lagi ya tadi ya. Dia yang kita totalkan apa sekarang? Grand total. Oke, jadi di blok si grand totalnya. Grand total, Ctrl Shift bawah. Oke. Separator. Kemudian apa? Kemudian kita mau filter. Nah, filter itu bebas ya, mau yang mana duluan. Mau Surabaya duluan boleh, mau yang COD duluan boleh. Tapi perlu diperhatikan, letak kolomnya harus benar. Ya, letak kolomnya harus benar. Nah, jadi di sini aku misalkan mau ngefilter Surabaya dulu. Nah, Surabaya itu ada di mana? Surabaya ada di city. Ya, ada di city. Berarti aku blok si city. Oke, jadi klik si nama city, Ctrl Shift bawah. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya kita taruh filternya. Filternya di sini Surabaya. Oke. Nah, itu baru filteran pertama. Filteran kedua gimana? Filteran kedua apa? Filteran kedua adalah si COD. Oke, COD ada di mana?
COD kita lihat dulu ada di kolom apa. COD itu ada di payment method. Tuh, ada COD-nya ya. Oke, berarti di sini payment methodnya aku klik Ctrl Shift bawah. Oke, klik Ctrl Shift bawah. Nah, baru di sini filteran kedua yaitu adalah COD. Oke, sip. Aman? Untuk yang ini teman-teman sudah bisa dicap nih. Yang Zoom tidak terzolimi lagi. Aman ya? Tidak aman. Oke, tidak aman gimana? Oke, aman 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 aman. Kok value? Oh, kok value? Kok value? Aman, oke. Ada yang aman, dari tidak tapi mayoritas sudah aman. Oke, udah. Kalau mayoritas aman, aku next ya. Oke, grand total segini. Kita lihat ya apakah benar ini grand totalnya. Oke, benar ya. Sip. Nah, yang ketinggalan kalau mau cobain ini screenshot aja ya. Screenshot aja nanti teman atau foto nanti teman-teman cobain. Oke, aku kasih 1 2 3 4 5. Oke, lanjut. Sekarang kita coba yang bagian kedua, average ifs ya, average ifs. Nah, average ifs ini karena konsepnya sama jadi aku cuma satu aja ya. Cuma satu aja. Jadi yang atas aja nih, seorang buyer ingin menentukan harga jual baru untuk jaket denim. Oke, di sini langsung kelihatan tuh jaket denim ya. Sebagai acuan dia perlu tahu rata-rata nilai penjualan. Oke, berarti dia mau tahu rata-rata total sales untuk produk jaket denim. Nah, udah gampang banget ini. Berarti dia mau tahu rata-rata total sales untuk jaket denim. Nah, jaket denim itu ada di mana? Ada di sini, product name. Oke, ada di product name. Oke, kalau laptopnya nggak support SUMIFs, wah, aku baru dengar nih ada laptop yang nggak support SUMIFs. Ada Excel nggak support SUMIFs. Excel yang nggak support SUMIFs. Kalau nggak support bisa pakai SUMIF aja, ya SUMIF. Ya, tapi SUMIF cuma satu kriteria masalahnya. Oke, aku lanjut dulu. Rata-rata total sales untuk jaket denim. Kita pakainya average ifs. Oke, average ifs. Sama seperti SUMIFs tadi. Kolom mana yang mau kita rata-ratakan? Oke, bedanya cara perhitungan aja ya. SUMIFs itu untuk menjumlahkan, average ifs itu untuk merata-ratakan. Nah, kolom mana nih yang mau kita rata-ratakan? Kolom mana teman-teman? Kolom K ya, si total sales. Jadi di sini kita klik total salesnya, Ctrl Shift bawah. Separator. Oke, berikutnya apa? Berikutnya kita filter. Kita filter untuk si jaket denim. Nah, jaket denim ada di mana? Ingat ya, ada di mananya dulu. Oke. Jaket denim ada di mana? Jaket denim ada di item. Mana item? Nah, product name. Oke. Tuh, jaket denim ada di product name. Ingat sekali lagi ya, setelah kolom yang mau dihitung, kita masukin kolom yang mau difilter. Nah, kolom yang mau difilter yaitu di kolom E. Jadi diklik kolom E-nya, Ctrl Shift bawah. Nah, berikutnya baru masukin filterannya. Filterannya adalah jaket denim. Oh, D-nya 1 aja, Bang. Oke. Enter. Nah, dapat segini, 64183,7. Kita cek. Ini aku cek dulu nanti aku liatin si ininya ya. Oke, benar. Sip. Ya, jadi konsepnya sama, average case sama SUMIFs konsepnya sama. Kita masukin dulu kolom yang mau kita hitung, separator, kita masukin kolom yang mau kita filter, separator, kita masukin filterannya apa. Oke, kolom yang mau kita hitung, kolom yang mau kita filter, filterannya apa. Kalau ada filter yang lain, kita masukin lagi kolomnya, baru filterannya. Jadi gitu terus ya, gitu terus ya. Oke, itu average case aman kah teman-teman? Oh, ini kayaknya dibungkam lagi kah ini di Zoom? Aman ya? Oke, aman. Oke, sip. Kalau aman kita ke ini, ke count ifs. Nah, count ifs itu agak berbeda sedikit ya, agak berbeda sedikit. Jadi di sini aku mau yang nomor 3 aja nih. Oh, sebentar, sebentar. Count ifs itu yang enaknya mana ya? Boleh contekan dulu biar yang enak. Uh, 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 Nomor 4, nomor 5. Oke, nomor 5. Manajemen ingin menghitung jumlah transaksi premium. Ada berapa order yang nilainya penjualan total salesnya menembus di atas 1 juta. Oke, berarti di sini dia mau lihat berapa banyak nih orderan yang total salesnya itu di atas 1 juta. Ya, total salesnya di atas 1 juta. Nah, sekarang beda nih teman-teman. Kalau tadi kan kita sama nih ya filternya. Filternya itu adalah jaket denim sama dengan jaket denim, yang di sini sama dengan Surabaya, yang di sini sama dengan COD, ya yang di sini sama dengan wanita. Sekarang dia main range ya di atas 1 juta. Nah, kalau gitu gimana? Oke, kalau seperti itu, ini aku taruh di atasnya aja lah ya. Banyak orderan yang total salesnya di atas 1 juta. Oke, banyak orderan yang total salesnya di atas 1 juta. Oke, untuk ini kita pakai yang namanya count ifs ya. Karena tadi ya banyak ya. Kalau banyak data pakainya count. Kalau total pakainya sum. Nah, seperti yang aku jelaskan di awal, count ifs itu tidak perlu sum range ataupun average range ya. Kita langsung masukin aja range kriterianya ada di mana, terus apa yang mau kita filter. Oke, range kriterianya di mana, terus apa yang mau kita filter. Nah, di sini apa nih range kriterianya? Oke, range-nya mana? Kriterianya kan total sales ya. Kita mau melihat total sales yang di atas 1 juta. Berarti range-nya adalah si tempat total sales-nya berada. Nah, total sales di mana? Di kolom K. Oke, diklik kolom K, Ctrl Shift bawah. Separator. Nah, ini beda nih teman-teman, beda ya. Ini bedanya adalah di sini. Di sini adalah total sales-nya di atas 1 juta. Ya, di atas 1 juta. Berarti ada range. Ingat ya kemarin kan belajar if itu ada range ya di situ ya, ada operatornya di situ. Kecil dari, besar sama dengan, kecil sama dengan, tidak sama dengan dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita mau pakai di atas 1 juta, kita nggak bisa langsung masuk kayak gini. Di atas 1 juta. Ini error. Oke, muncul error. Errornya kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Muncul error. Oke, kenapa error? Karena di sini kita masukin simbol. Oke, kita masukin simbol. Nah, kalau ada simbol di situ, kita perlu masukin petik 2. Harus di-update dengan petik 2. Oke. Nah, jadi bisa taruh di sini. Nah, oke. Berarti kita mau ngefilter si total sales atau K5 sampai K15.000. Terus kita mau filter yang value-nya di atas 1 juta. Nah, dapat 509. Aku udah nyobain semua mirip tapi error. Oke. Kalau yang error teman-teman, pastikan separatornya beda. Oke, pastikan separatornya beda. Nah, ini kalau aku zoom kelihatan ke zoom nggak ya? Oh, nggak kelihatan zoom ya. Oh, yaudah. Oke, separator itu lihat di mana? Nah, di sini ketika dimasukin function, oke, kan ada argumen-argumennya apa yang perlu diisi. Nah, antara argumennya itu kan ada separatornya. Di tempatku, separatornya itu titik koma. Oke, kalau di tempat teman-teman sama, ya pakai separatornya titik koma. Tapi kalau berbeda, biasanya dia koma di sini. Oke, koma. Nah,
kalau benar itu warnanya beda-beda tuh, kayak yang aku bikin sekarang. Tapi kalau salah, tuh warna berikutnya hitam. Oke, jadi bisa dilihat kayak gitu ya, salah satu caranya. Oke, jadi coba perhatikan separator tempat teman-teman. Jangan tiru plek-ketiplek ya, tapi disesuaikan karena Excel itu sayangnya versinya beda-beda ya. Oke, nggak break. Oh, biasanya break ya, tapi karena tadi sedikit trouble, jadi kita lanjut dulu aja ya. Jadi kalau udah mulai ngebul, disiram air dulu aja ya kepalanya ya. Kita lanjut. Oh, kita cek dulu 509 benar nggak? Oke, ini aku copy, terus aku taruh di sini. Oke, benar, nice. Sip. Jadi itu untuk sum ifs, count ifs, sama average ifs. Sudah aman? Kalau aman mungkin boleh kasih thumbs up yang banyak teman-teman. Aman ya? Oke, kita bikin kondusif ya kelasnya ya. Tadi emang agak ada terlalu sedikit. Mohon maaf, kita lanjutin ya kondusif ya teman-teman. Oke, sip. Mantap. Masih aku 509 tapi keterangannya coba lagi. Pastikan di nomor 5 ya. Pastikan taruhnya di nomor 5. Sama pastikan kakaknya taruhnya di Excel bukan habis gosok alih-alih. Lanjut, kita ke materi berikutnya. Nah, oke, tadi kita menghitung ya, kita menghitung. Berikutnya kita mencari dan mengambil. Oh, ternyata ada break teman-teman. Jam 8.10 nanti kita break ya. Mencari dan mengambil ya. Nah, ada beberapa function yang bisa kita gunakan untuk mencari dan mengambil. Namanya fungsi lookup. Oke. Nah, ada banyak versi lookup. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP, ada XLOOKUP, ada lookup itu sendiri, sama ada index match untuk mencari dan mengambil tersebut. Tapi kita fokusnya di VLOOKUP aja ya, tapi nanti aku akan demokan si index match. Aku nggak into banget ya index match ya, kayak into banget. Jadi aku intonya di VLOOKUP aja. Karena index match lumayan panjang. Cuman aku akan ada jelaskan di sheet-nya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat bisa dibaca di sana. Oke, VLOOKUP itu apa? VLOOKUP itu namanya kepanjangan dari vertical lookup. Jadi dia mencari secara vertikal. Oke. Ya, dia mencari secara vertikal. Nah, terus kalau misalkan apa yang kita cari itu ketemu, kita bisa mengambil data lain dari row yang sama. Ya, dari row yang sama. Aku contohkan. Ini biar enak ya, biar enak kita langsung main contoh-contoh aja lah ya. Oke, ini teman-teman nggak perlu nyoba, tapi kalau mau nyoba boleh. Di sini aku mau ke status, ya, aku mau ke status. Nah, di sini aku ambil aja yang 005, taruh di kolom D. Terus aku mau tahu order statusnya apa. Oke, oke, kalau normalnya kan kita cari ya, Ctrl F, terus ORD 0005, terus paste, lalu enter untuk mencari. Nah, tapi kalau kayak gitu, kalau banyak, apalagi ya, tidak efektif kalau kita Ctrl F. Jadi kita bisa menggunakan suatu function yang namanya VLOOKUP. Oke, VLOOKUP itu kita ngisi 4 kriteria. Pertama, kriteria argumen. Pertama, lookup value. Apa yang mau kita cari? Kita mau cari apa? Kita mau cari si order ID-nya, ya, ORD 00005. Separator. Kemudian apa? Kemudian kita mau lihat table array-nya. Oke, table array itu adalah si ORD 00005 ini ada di mana? Oke, dia ada di kolom A. Ini kolom A. Oke. Nah, tapi untuk VLOOKUP kita blok sampai ke data yang mau kita ambil. Lihat ya kan, cari dan ambil. Oke, cari dan ambil. Nah, jadi kita mau blok sampai ke data yang kita ambil. Kita mau ngambil apa? Kita mau mengambil order status. Oke, order status. Nah, jadi di sini order statusnya itu ada di kolom B. Jadi aku blok sampai kolom B. Jadi A2 sampai B 5002. Nah, best practice-nya di sini di lock ya, di lock karena biasanya VLOOKUP itu di scroll ke bawah. Ini aku lock aja, nanti aku masukin data-data lain biar bisa di drag ke bawah. Sekali lagi locknya pakai 4 teman-teman. Nah, yang ketiga, kita mau mengambil data dari kolom keberapa. Ngambil data dari kolom keberapa. Order status ya, kita mau ngambil order status. Jadi kita mengambil data dari kolom kedua. Karena kolom pertama itu order ID, kolom kedua itu order status. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, yang kita cari itu harus berada di paling kanan dari range yang kita pilih di sini. Ya. Range yang kita pilih di sini, si yang kita cari itu harus berada di data paling kanan, di kolom pertama. Oke, di kolom pertama. Nah, itu fungsi kuncinya VLOOKUP ya. Oke, berikutnya ini kita pakai yang false. Oke, false apa? False itu adalah exact match. Berarti kita benar-benar mau mencari si ORD 00005, bukan yang lain. Oke, false. Oke, dapat complete. Betul ya, complete. Nah, di sini aku coba beberapa data lagi. 09 sama 15 misalkan. Oke, nah udah, ini tinggal di drag aja. Udah complete semua. Oke, kita ambil yang return satu deh, yang return. Nah, tuh, return. Oke. Dua dari mana? Oke, dua itu dari yang mau kita ambil. Ya, yang mau kita ambil. Di sini yang mau kita ambil adalah di kolom nomor 2. Kolom nomor 2. Ya, A itu kolom pertama, B itu kolom kedua. Apakah A itu mempengaruhi enggak? Ini aku tambahin satu kolom lagi ya. Nah, tuh. Jadi dia kolom kedua dari range yang kita pilih, ya. Kolom kedua dari range yang kita pilih. Nah, jadi itu yang 2. Kalau misalkan yang mau kita ambil ada di kolom ketiga, ya berarti pilih 3. Oke. Sip. Dapat. Ya, itu VLOOKUP. Aman? Aman ya? Oke, sebelum break teman-teman, latihan mini aja, bukan mini ya. Latihan ngisi data karena nanti data yang mau dipakai. Nah, tadi kan kita VLOOKUP-in order status. Pakai VLOOKUP-nya untuk ngisi order status di sini, teman-teman. Coba ya, pakai VLOOKUP-nya untuk ngisi order statusnya di sini. Oke, sudah? Udah main sudah aja. Sabar, Putra. Coba yang di YouTube sudah belum? Aku nggak bisa nih. Aku nggak pandai caranya ngebuka chat yang di Zoom. Maaf ya, teman-teman. Oke, bisa ya? Oke. Kita coba bareng. VLOOKUP, VLOOKUP. Oke, lookup value-nya apa? Lookup value-nya adalah si order ID. Oke, bisa stres. Jangan stres dong, Kak. Jangan stres. Oke, order ID nggak kita lock ya karena kita mau dia turun. Oke, nggak kita lock karena kita mau dia turun. Oke, kita cari order ID, terus table array-nya mana? Table array-nya yang di order status tadi. Nah, kita cari sheet status. Oke. Lalu di sini aku blok order ID sampai order status. Oke, Control Shift bawah. Nah, ini baru di lock F4. Kenapa? Karena kita nggak mau table referensinya ini itu turun ke bawah ketika kita drag dia ke bawah, ya.
Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita mau ngambil data keberapa nih dari si ini? Kita mau ngambil kolom kedua. Oke, kolom kedua. Jadi di sini separator taruh 2. Taruh 2. Oke. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita pakai false. Oke, false itu exact match. Yang benar-benar kita cari. Oke, yang benar-benar kita cari. Nanti aku jelaskan bedanya true sama false di situ ya. False. Oke, dapat. Nah, bentar. Oke, yang masih kurang paham, aku jelasin lagi di sini. Sebelumnya kayak kebebasan sebentar ya. Aku jelasin sekali lagi ya. E5. Oke. E3. Stop chat dulu. Lihatin aja ya. Jangan dicat dulu. Lihatin aja. E3 itu adalah apa yang mau kita cari. Oke, E3 itu adalah apa yang kita cari. Kemudian, range ini, kita mau mencari si E3 itu di mana. Oke. E3 itu kita mau cari di mana. Ya. Nah, tapi kita nggak ngeblok itu dari data yang kita cari aja. Tapi kita ngebloknya sampai data yang mau kita ambil. Nah, kita di sini mau ngambil order status. Oke, kita mau ngambil order status. Nah, jadi di sini aku blok dari data yang mau kita cari order ID, Ctrl Shift bawah, sampai ke order status. Sampai ke kanannya. Oke. Nah, berikutnya dari range yang kita pilih ini, ya, dari range yang kita pilih ini, kita mau ngambil data di kolom ke berapa? Data di kolom ke berapa? Kita mau ngambil order status, berarti kita mau ngambil data di kolom kedua. Oke. Nih, aku jelasin di sini, ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Ya, kolom pertama sama kolom kedua. Nah, jadi di sini aku pilih kolom kedua. Berikutnya false. False itu untuk exact match. Berarti kita mau cari yang benar-benar E4 atau di sini ORD 00005 yang benar-benar itu persis sama, nggak mirip tapi yang persis sama. Nah, itu false atau exact match. Atau biasanya orang-orang ini isinya 0, ya 0, sama aja. Kok yang persis sama? Misalkan kayak gini, aku cari yang 000000. Nah, di data ini kan nggak ada 00000000. Jadi kalau data yang kita cari itu nggak ada, ya dia muncul ini NA, error NA. Berarti data yang kita cari tidak ada. Oke, itu ya. Jadi itu untuk VLOOKUP. Oke, masih udah kasih thumbs up, aku lihat chatnya udah beberapa udah mulai paham. Jadi nanti kita masih berkutat dengan VLOOKUP ya teman-teman. Untuk sekarang biar nggak terlalu ngebul ya, kita break dulu. Sambil break, aku serahkan ke Kak Beben untuk mengisi informasi. Silakan, Kak. Oke, thank you teman-teman semuanya. Gimana nih? Sebagai peserta itu mengikuti nilai peserta ini. Hati-hati gitu ya. Dan untuk gunakan trafficnya padat banyak. Nah, oke. Dan ini ya, jangan sampai teman-teman itu harga 2 kopi ya. Nah, kalau 80.000 berapa dolar teman-teman? Nah, itu sedikit kuis ya. 80.000 berapa dolar? Ayo. Sudah sekitar 10 malam. Jadi dimaksimalin item. Nunggu sampai lulus juga nggak apa-apa. Jelaskan kemarin sama kasih Paul. Nanti juga akan ada Kak Abdal. Dan juga nanti ada Kak Ardi. Nah, yang nanti masih mau naik benefit ya teman-teman. Pernah ngumpulin tugas tanggal review tentang pertanyaan teman-teman. Saran sama bootcamp nextnya kayak gimana. Keahlian teman-teman tuh kayaknya ada portofolio yang seberapa karena kita gak mau gitu ya. Karena tetap siapa coba yang kemarin jadi kontak dan ini ada beberapa hadiah baik dan teraktif karena kita portofolionya itu yang bagus. Jangan sampai kayak waktu itu aja. Jadi sama-sama relevan. Yang akan kita ketemu. Sekian dari aku dan mungkin langsung aja kita lanjut belajar bareng Kak Abdal kembali gitu ya teman-teman. Oke, sip. Thank you, Kak Beben. Kau udah punya pacar belum tuh? Kak Beben ditanya udah punya pacar atau belum? Lanjut. Belum tuh Kak Beben. Kak Beben jomblo teman-teman. Langsung gas IG-nya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah ke VLOOKUP. Nanti aku akan latihan dulu ya, latihan dikit. Tapi kita belajarin yang namanya true dan false ya. HLOOKUP nanti dulu aja. Nah, kalau tadi kan false ya. Argumen keempat, argumen paling terakhir itu kan tadi aku tulisnya false. False itu berarti exact match. Kita mencari value yang sama persis. Nah, terus table itu nggak perlu urut. Cuma dia akan mendapatkan data pertama yang ditemuinnya. Oke. Nah, false itu cocok untuk apa? Order ID, kode produk, kayak nikah, nama barang, dan seterusnya. Kalau nggak ketemu, dia jadinya NA. Nah, ada yang kedua. Yang kedua tuh true. Oke, true itu namanya approximate match. Oke, dia mencari nilai yang mendekati. Oke, nah kalau teman-teman pakai approximate match, itu tabelnya wajib urutin. Oke, A to Z atau enggak besar ke kecil. Nah, si approximate match itu cocok untuk yang range atau yang rentang ya. Misalkan tier harga, grade nilai, ya komisi. Yang teman-teman lakukan kemarin yang di if itu bisa juga diaplikasikan di VLOOKUP yang pakai true. Oke. Kita cobain ya. Sekarang kita beralih ke sheet latihan lookup. Latihan lookup. Oke. Di sini ada table. Oke, ada table. Ini untuk false. Tapi kita udah latihan false tadi. Di sini aku tunggu. Ya. Nah, di sini kita sekarang belajar yang ini dulu aja. Nah, dua. Sorry, sorry. Yang ini kedua. Yang ini. Nah, ya, yang ini. Kita ke sini. Di sini kita mau melihat angka 1.800.000 ini dia masuk ke tier berapa. Oke. Terus komisinya dia dapat berapa persen kalau dia belanjanya 1.800.000. Oke. Dia masuk ke tier berapa? Terus komisinya dapat berapa persen? Suaranya kurang jelas. Suaraku aman? Masih kurang jelas kah teman-teman? Mungkin kasih thumbs up atau down. Oke. Aman ya. Nah, di sini
kita taruh range, ya, kita taruh range. Kondisinya adalah kalau dari 0 sampai 499.999 dia masuknya ke bronze. Oke. Kalau dia belanjanya dari 500.000 sampai 999.999 dia masuknya ke silver. Kalau belanjanya dari 1 juta sampai 2.499.999 dia masuknya ke gold. Platinum itu berarti 2,5 sampai 4.999.999. Oke. Dan diamond berarti 5 juta ke atas. Nah, oke. Nah, ini ada range-nya nih. Ya, ini ada range-nya. Nanti aku hapus range ya. Gak usah aku hapus, aku taruh di kanan aja. Oke, ini range-nya, teman-teman. Nggak kelihatan. Nah, oke. Tapi si VLOOKUP dia nggak bisa ngeliat range seperti itu. Nah, jadi kita harus setting ya, kita harus bikin dulu tabel. Ingat ya, tadi kan VLOOKUP itu dia ngeliat table ya, atau dia ngelihat range, dia ngelihat kolom ya, dia ngelihat kolom. Nah, jadi kita siapin dulu nih, ya, siapin dulu perhitungannya di sini. Nah, ini untuk reference-nya. Yang kita siapin apa? Kita kalau ada range seperti itu, kita siapin batas bawahnya. Oke, kita siapin batas bawahnya. Nah, jadi yang bronze itu kan startnya dari 0 ya di sini. Nah, kita taruh 0 di sini. Silver startnya dari 500.000, kita taruh 500.000 di sini. Dan seterusnya. Nah, diamond itu kan 500.000 ke atas. Berarti udah di sini 500.000. Oke. Terus, kita bisa taruh VLOOKUP di sini. VLOOKUP, kita cari apa? Kita cari si 1.800.000. Table array-nya apa? Table array-nya, ya udah yang ini. Nah, ini aku langsung blok aja sampai kolom ketiga. Ingat ya tadi ya, rules-nya adalah kalau yang kita cari itu harus berada di data paling kiri. Oke, data paling kiri. Oke, table array-nya ini. Kemudian, ini aku F4 kan, ya karena nanti aku mau drag ke bawah. Oh ya, ini F7-nya juga aku drag ya, karena aku lock ya. Karena nanti aku mau drag ke bawah, tapi F7-nya aku nggak mau ikut turun ke bawah. Oke, berikutnya. Nah, di sini aku mau ngambil kolom indeks keberapa? Aku mau ngambil tire. Tire berarti kolom indeks kedua. Ya, tire kolom indeks kedua. Berikutnya, aku pakai yang true. Ya, aku pakai yang true. Kenapa yang true? Tadi ya, karena aku mau lihat yang mendekati atau yang mau masuk ke dalam range tersebut. Itu aku hilang. Oke, mana live chatnya? Oke, aku mau melihat yang true atau yang mendekati tadi, ya yang masuk ke dalam range. Nah, 1.800.000 itu kan masuknya ke dalam gold karena dia berada di 1 juta sampai 2.500.000. Nah, jadi dia dapat gold di sini. Oke, nah itu true ya. Jadi dia mencari yang mendekati atau masuk ke dalam range tertentu. Logiknya gini, 1.800.000 dia ngecek dulu 1.800.000. Apakah dia di range 0? Mungkin ya, mungkin dulu nih mungkin. Oke, apakah dia di range 500 atau dia lebih besar daripada 500? Iya. Apakah dia lebih besar daripada 1 juta? Iya. Apakah dia lebih besar daripada 2.500.000? Tidak. Nah, karena di sini tidak, maka dia ambil yang terakhirnya gitu. Jadi dapat yang gold. Nah, sama. Di sini aku drag aja ke bawah ya karena sudah aku lock. Oke. Nah, di sini aku mau ngambilnya si komisi. Nah, komisi itu ada di kolom ketiga. Batas bawah ini kolom pertama, tire kolom kedua, komisi kolom ketiga. Ya, jadi aku pakai di sini kolom ketiga. Berarti kalau range pakainya true. Iya, kalau range pakainya true. Oke, dapat 35%. Oke, mungkin aku ubah di sini ke 20. Nah, dapatnya bronze. Oke, karena dia tidak lebih besar daripada 500.000. Kalau aku isinya 600.000, dapatnya silver. Kalau aku isinya 10 juta, dapatnya diamond karena dia lebih besar. Nah, jadi terakhir nih teman-teman ya, karena ini di batas bawah. Jadi apapun yang di atas sama dengan 500.000, dia akan tetap diamond. Mau 1 triliun tetap diamond. Ya. Oke, jadi itu bedanya true sama false. Nah, nanti teman-teman silakan latihan di sini. Ya, aku kasih tempat latihan. Jadi kalau mau latihan, nambah-nambahin boleh. Kalau 1.100.000, oke, kita masukin 1.100.000. Oh, kebanyakan. Nggak bisa ngitung. 1.100.000. Nah, ini 100. Di sini. Nah, oke. Masuknya gold. Ya, karena dia di atas 1.100.000 tapi nggak nyampe platinum. Di atas juta tapi nggak nyampe platinum. Oke. Nah, jadi ada rules-nya. Jadi kita siapkan dulu si table yang mau dijadikan acuan. Oke. Terus kita taruh yang di paling kiri batas bawahnya.
Oke, kita siapkan batas bawahnya, baru kita siapkan kategorinya atau apapun itu yang mau kita lihat. Oke, jadi sekali lagi yang true ini biasanya digunakan untuk melihat rentang, oke, atau nilai, tire atau grade. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan di sini. Di sini aja. Di sini coba ya, tambahin kolom baru. Jadi oke, tambahin kolom baru. Kolomnya namanya adalah order, tire order. Oke, rules-nya seperti ini. 0 sampai di bawah 1 juta. Ya, 0 sampai di bawah 1 juta itu silver. Oke. 1 juta sampai di bawah 2 juta itu gold. Terus 3 juta besar sama dengan 3 juta itu platinum. Nah, coba. 0 sampai di bawah 1 juta silver, 1 juta sampai di bawah 2 juta gold, 3 juta ke atas itu platinum. Oke, aku mungkin tunggu 1 menit dulu. Harusnya easy. Tunggu. Oh, aku tahu cara bukanya. Oh, nggak bisa. Setting. Oke, aman? Bisa? Aman ya? Ada yang aman apa yang tidak? Oke, nggak apa-apa. Kita kerjakan bareng-bareng. Ya, oh ya, ini berdasarkan si apa tadi itu? Total sales. Sorry, aku lupa bilang ini. Total sales. Oke, total sales. Oke. Di sini kita bikin dulu ini ya, kita bikin dulu table untuk kita refer-kan. Jadi di sini total sales-nya, di sini adalah tire-nya. Oke, tire. Oke. Di sini range-nya ya, range-nya itu 0. Ingat ya tadi kita untuk range-nya itu yang dipersiapkan ngambil batas bawah. Ya, kita ambil batas bawah. Berarti startnya dari 0, di sini 1 juta, tuh warga, tuh warga. Oke, di sini 3 juta. 3 tuh warga, tuh warga. Oh, sorry, sorry. Sorry. Ini harusnya 2 juta ke atas. Kebelungan dikit. Ya udahlah. Oke. Nah, kalau yang dikerjakan tinggal tinggal ubah dikit ya. Nah, tire-nya ini silver, ini gold, ini platinum. Oke, terus kita masukin di sini tire ordernya. VLOOKUP ya. VLOOKUP value-nya apa teman-teman? Apa yang kita cari di sini? Apa yang kita cari di sini? Kolom total sales ya. Berarti di sini VLOOKUP. Kita mau melihat total sales-nya itu masuk ke tire mana? Maka di sini kita reference ke total sales. Nah, oke, ini nggak aku lock karena aku mau dia ikut turun, ya. Nggak mau kita lock karena aku mau dia ikut turun. Lagian jangan kebanyakan di lock guys. Kalau di lock nanti dolarnya makin banyak. Kalau dolarnya banyak bahaya karena lagi mahal. Lanjut. Oke, table array-nya berarti adalah table yang kita mau lihat nih tire-nya seperti apa. Oke. Nah, jadi di sini aku blok aja di sini ya total sales sama tire-nya. Nah, ini baru di lock. Ya, ini baru di lock. Nah, kita pakai dolar karena perlu di sini dolarnya. Oke. Kemudian dari sini kita lihat index number-nya. Yang mana nih yang mau kita ambil? Total sales itu di kolom pertama, tire itu di kolom kedua. Kita mau ngambil tire, berarti di sini kita masukin 2. Oke, kemudian di sini kita pakai true karena apa? Karena kita mau ngambil range ya, range atau angka yang mendekati. Nah, di sini ini gede dikit. Nah, oke. Di sini si tire silver total sales-nya adalah 555.000. Nah, 555.000 itu lebih besar daripada 0, tidak lebih besar daripada 1 juta. Nah, jadi karena dia tidak lebih besar daripada 1 juta, dia masuknya ke dalam silver. Oke, udah. Nah, ini ada gold nih. Oke, gold kita lihat total sales berapa? 1.408.000. Nah, 1.408.000 dia itu lebih besar daripada gold, tapi tidak lebih besar daripada 2 juta. Nah, makanya dia masuknya gold. Ya, jadi ini lebih ke range teman-teman. Ya, oh tidak perlu dipusingkan range-nya, ikutin strukturnya aja ya. Wih, 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 wih. Oke, nah itu VLOOKUP yang true. Nah, VLOOKUP itu ada temannya 2.
ya. VLOOKUP itu ada temannya 2. Temannya adalah HLOOKUP. Satu lagi XLOOKUP. Tapi kita nggak belajar XLOOKUP sini karena tidak semua versi Excel ada XLOOKUP, tapi ada HLOOKUP. Nah, HLOOKUP itu beda, kurang lebih sama ya seperti VLOOKUP, tapi bedanya kalau VLOOKUP itu dia mencarinya ke bawah, HLOOKUP itu mencarinya ke kanan. Oke. Di sini misalkan, di sini ada ongkir, ada estimasi hari. Ya, ada ongkir, ada estimasi hari. Nah, aku mau mencari ongkir di sini. Ya, aku mau mencari ongkir. Ongkir di StyleMart. Nah, StyleMart itu di sini. Oke. Nah, jadi aku bisa kan yang kita cari itu ke kanan kalau di sini. Ya, kalau tadi kan kita carinya dari atas sampai bawah. Ini ya, tadi mana tadi? Tadi kita mencari itu dari atas sampai bawah. Mana nih order ID yang 005 di sini? Oh, dia ada di bawah datanya. Nah, sedangkan kalau HLOOKUP dia tuh mencarinya ke kanan. Nah, kita mau mencari si StyleMart. Wih, nah kita mau mencari StyleMart. Mana nih StyleMart-nya? Oh, ada di sini. Kalau ketemu, kita ambil data di bawahnya. Oke, kita ambil data di bawahnya. Nah, aku mau mencari ongkir di sini. Berarti kita pakai HLOOKUP. HLOOKUP, lookup value-nya adalah StyleMart. Ini aku StyleMart-nya, aku taruh di sini aja. Nah, StyleMart. Oke, aku mau mencari StyleMart di sini. StyleMart-nya ada di mana? Oke, aku mau mencari di sini. Ya, ada di sini. Terus di blok sampai ke kolom yang mau kita ambil. Ingat ya, kolom yang mau kita ambil. Sorry, row yang mau kita ambil. Keseringan ngajar VLOOKUP. Row yang mau kita ambil. Nah, kita mau ngambil apa? Sampai si tarif ongkir. Oke, kita mau lihat ongkirnya nih. Jadi dari sini, ini aku dari platform nggak apa-apa. Dari platform, di blok semuanya, terus tarik sampai row yang mau kita ambil datanya. Nah, kemudian apa? Kita tentukan kita mau ngambil row yang keberapa. Oke, aku sampai sini dulu aja. Ini biarin. Oke, ini adalah row pertama, ini adalah row kedua, ini adalah row ketiga. Nah, berarti kalau kita mau ngambil si hmm, tarif ongkir, berarti di sini masukinnya row 1, row 2, atau row 3. Kalau thumbs up 1, kalau love 2, kalau thumbs down 3. Coba, row 1, 2, atau 3. Betul, row kedua ya. Dikasih banyak hati, makasih teman-teman. Jadi kita ambil row kedua, karena kita mau ngambil yang ini nih, ongkir. Nah, ini result cupnya pakai yang false, karena kita mau mencari yang benar-benar si style mark. Nah, dapat tuh ongkirnya 15.000. Oke. Jadi kalau kita mau ngambil estimasi hari, di sini aku tinggal geser aja sampai ke yang di bawahnya. Oke, dari A 23 sampai 25. Terus di sini aku ganti 3 karena aku mau ngambil yang estimasi 3 hari. Nah, dapat 2 hari. Ya, nah ini Stalmart. Nah, kalau toko fashion gimana? Ya udah, ini tinggal aku copy, aku paste ke sini. Nah, dapat tuh 20.000. Oke, jadi beda itu ya. Si horizontal dia mencari yang lagi kita cari, dia akan mencari ke kanan. Kalau ketemu, dia akan ngambil data di bawahnya. Nggak bisa di atas, tapi di bawahnya. Oke, itu edge lookup. Nah, nanti silakan teman-teman di sini ya. Ada jawabannya. By the way, nanti kan ada latihan soal ya, ada latihan soal. Nah, di pembahasan soal, mungkin aku akan bahas kalau sempat ya, aku akan bahas jawaban yang di sini juga. Oke, jadi nggak cuma yang di PPT doang latihannya. Aku bahas latihan di PPT doang, tapi yang di sini juga. Nah, di sini ada tipenya. Nah, coba teman-teman tentukan ini tipenya false atau true. Nanti silakan tentukan tipenya di sini. Berikutnya adalah index match. Oke, index match. Nah, kalau tadi teman-teman, si VLOOKUP dan HLOOKUP itu, oh ya, HLOOKUP itu sama kayak VLOOKUP ya, rules-nya. Kalau VLOOKUP tadi kan yang dicari itu harus di paling kanan. HLOOKUP yang dicari itu harus yang di paling atas. Oke, harus yang di row paling atas. Oke, jadi kurang lebih rules-nya sama. Nah, tapi kalau yang kamu cari itu berada di tengah atau berada di kanan itu gimana? Nah, kita pakai yang namanya VLOOKUP, index match. Oke, index match ini agak ngejelimet, ya, agak ngejelimet, ya. Jadi aku sarankan teman-teman lihat aja, kayak lihat dulu aja, jangan nggak usah nggak usah dicobain, ya. Jadi lihat aja. Kalau misalkan mau diulang, nanti ada di sini, oke, ikutin aja di sini, karena ini agak panjang soalnya. Nah, index match, oke. Di sini aku mau mencari harga hoodie. Oke, harga hoodie. Hoodie itu di sini, ya, harganya berarti 289.000. 289.000. Sebentar.
Nah, kita bisa pakai index match di sini. Ah, oh belum di-share ya? Oke, oke. Entah kenapa dari reaction-nya aku langsung tahu kalau itu belum ke-share. Udah ya? Aman ya? Apa-apa. Teledor dikit. Ini kok ini sih? Oke. Oke, nah jadi di sini kita pakai index match. Jadi ikutin aja ya, ini ikutin aja. Bukan ikutin, lihatin dulu aja. Kalau teman-teman mau ngikutin, nanti mungkin setelah aku jelaskan. Index, index itu digunakan, indeks itu digunakan untuk mengambil nilai dari posisi tersebut. Oke, kalau aku lupa teman-teman belajar find apa enggak, tapi kayak find itu untuk mencari posisi karakter dari sebuah teks. Nah, indeks itu mengambil nilai dari posisinya. Oke, mengambil nilai dari posisinya. Nah, sedangkan match itu digunakan untuk menentukan posisi, ya, menentukan posisi dari nomor ataupun baris. Oke, kita coba. Ini aku lihatin match-nya dulu, indeksnya dulu. Oh, sebentar. Belum di-share lagi, Putra. Nggak deh. Oke, indeksnya dulu. Sama dengan indeks. Oke, indeks itu pertama perlu array atau tempat yang mau kita lihat, ya, atau tempat yang mau kita lihat. Nah, di sini kita mau melihat dia dari si harga. Oke, harga. Oke, C46 sampai C47. Cilimodo. Sini deh, harganya sini aja. Oke. Nah, ini yang mau kita cari, ya, mau kita cari, yang mau kita ambil. Nah, di sini kan hoodie ya. Hoodie itu dia berada di mana? Dari range ini. Oke, hoodie itu berada di mana dari range ini? 425 itu 1, 311 itu 2, 185 itu 3, 289 itu 4. Berarti di sini aku bisa taruh 4. Row number keempat, ya, row number keempat. Nah, dapat 289. Nah, itu indeks ya, itu indeks. Jadi, kita blok dulu data yang mau kita ambil, range-nya. Terus kita kasih tahu Excel, kita mau ngambil data di row keberapa. Oke, itu indeks. Nah, tapi kan kita nggak selalu tahu nih, kita tuh mau ngambil data di row keberapa. Kan masa kita hitung satu-satu, apalagi kalau datanya ratusan ribu ya. Nah, untuk itu, kita perlu menggunakan yang namanya match. Nah, match ini digunakan untuk mencari, oke, mencari si data itu berada di urutan keberapa. Oke, match itu digunakan untuk mencari si data itu berada di urutan keberapa. Di sini aku mau mencari si hoodie. Hoodie. Oh, bentar, bentar. Nah, hoodie. Oke, hoodie aku mau cari di mana? Ya, aku mencari di sini. Nah, ini aku nggak dari nama produk ya, tapi langsung dari isinya aja. Oke, match type ini sama persis kayak yang tadi. Ya, kayak nggak sama persis sih. Kurang lebih sama kayak si VLOOKUP. Ya, jadi kita pakai exact match. Pakainya 0. Oke, exact match. Pakainya 0. Nah, dapat 4 ya. Jadi ini G4 G46 adalah apa yang kita cari. A47 sampai A52 itu di mana kita mencarinya. Nah, 0 ini adalah tipe cara kita mencari. Ini pakai 0 aja. Dapat 4. Nah, match itu mengeluarkan posisi si hoodie itu ada di row keberapa atau ada di urutan keberapa dari range yang kita pilih. Nah, di sini kan butuh 4. Ya, di sini kan butuh 4. Jadi kita bisa aplikasikan si match-nya ke sini. Jadi kita masukkan aja di sini match. Match, kita cari apa? Di sini aku ketik langsung aja hoodie, ya, hoodie. Hoodie itu dicari di mana? Hoodie itu dicari di sini. Nah, ini yang perlu dipastikan teman-teman ya. Yang kita blok di sini, pastikan selevel dengan yang diblok di tempat yang kita cari. Yang kita blok di indeksnya, pastikan selevel dengan yang kita blok di match-nya. Oke, jangan timpang, nanti beda. Kemudian apa? Match type-nya 0. Jadi match yang di atas tadi, literally kita copy, paste ke bawah. Nah, dapat 289. Oke. Atau hoodie-nya, ini aku reference aja deh, biar bisa kita ubah-ubah. Oke, misalkan aku mau mencari apa? Aku mau mencari jaket denim. Jaket denim. Nah, dapat 425.000. Oke, jadi sekali lagi, indeks itu untuk mengambil nilai
ya, match-nya untuk mengetahui nilai itu berada di mana, yaitu untuk index dan match. Nah, index match itu ada level-levelnya lagi nih teman-teman. Ada, ini kan kita baru ngomongin row, ya. Dia baru ngomongin row. Index itu ada level kolom di sini. Tuh, column number. Jadi kita bisa ngambil data, mencari data di kanan, ngambil di kiri. Itu bisa. Ya, itu bisa. Ada levelnya lagi. Level kedua, level berikutnya adalah kita bisa ngambil kriteria lebih dari 2. Oke, nah tapi itu mungkin next time kali ya. Mudah-mudahan karena next ke depannya bisa langsung banyak tuh nanti sesinya. 100 sesi misalkan. Banyak banget. Oke, lanjut. Jadi mungkin teman-teman bisa pelajari lebih lanjut tentang index match. Nah, aku nggak terlalu mendalamin karena emang dia agak ngejelimet ya. Oke, nah nanti teman-teman silakan taruh jawabannya di sini. Dari sini ya. PRD, PRD. Oke, terakhir. Em, Tadi seperti yang aku bilang, kita extend dikit. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Karena masih ada satu topik lagi, tadi kita agak sedikit delay. Oke, aman ya? Kak Beben, aman? Kak Beben, boleh dilanjutin? Aman, Kak. Aman ya? Oke, sip. Oke, kita lanjut ke materi terakhir. Ini rumusnya sama tapi keluar name. Oke, kalau keluar name, name itu ada banyak teman-teman. Kalau misalkan kamu muncul error name ya, kayak gini. Nah, belum aku share. Kalau di kamu muncul error name seperti ini, itu biasanya ada beberapa hal. Pertama, nama rumusnya salah. Kedua, ada variabel yang bukan variabel, ada salah ketik di formulanya. Oke, yang pertama nih di sini sum kan SUM ya harusnya ya SUM. Nah tapi kamu pilih makanya sum SAM. Nah itu Pak, itu variabel name munculnya. Yang kedua itu karena ada nama yang salah. Misalkan kayak gini tadi, hoodie, hoodie ya. Di sini tadi aku taruh hoodie. Nah normalnya kan hoodie-nya itu harusnya pakai, ini aku copy aja deh. Nah, hoodie itu kan harusnya pakai petik 2 ya. Tapi di sini hoodie-nya nggak pakai petik 2. Muncul error name. Nah, jadi pastikan ada petik 2-nya di sana. Kalau nggak, ini dianggap Excel antara function atau nggak variabel namanya. Oke, sesuatu yang bisa ada isinya. Tapi kan hoodie itu nggak. Gitu ya. Jadi pastikan petik 2-nya sesuai. Oke, sip, sip. Lanjut dulu. Udah pala pusing. Kita lanjut dulu ya, biar gak usah pikirin lookup-lookup. Karena kalau kita pusingkan apa yang kita cari, kita bakal lebih pusing lagi. Lanjut. Oke. Nextnya adalah data validation. Nah, data validation. Apa itu data validation? Jadi data validation itu adalah suatu fitur di Excel yang membatasi user atau siapapun itu yang mengisi Excel untuk mengisinya dengan sebuah kriteria. Ya, jadi apa yang boleh dimasukkan ke dalam sel tersebut itu kita yang tentukan dan dia nggak bisa mengisi dengan yang lain. Nah, apa tujuannya? Biar datanya rapi, biar formatnya konsisten, dan juga terbebas dari salah ngetik. Karena kan biasanya yang ngisi itu adalah manusia. Manusia itu prone to error. Oke, dia bisa melakukan kesalahan. Jadi bisa jadi nanti dia salah input, typo, ataupun tidak diisi ya sama sekali. Oke, nah si data validation itu ada banyak macamnya. Tapi ada 3 jenis yang sering dipakai. List, dia drop down, whole number, kemudian date, ya, kemudian date. Nah, kalau list itu kita kasih kayak drop down gitu nantinya. Ya, jadi kita siapkan dulu apa-apa saja yang mau kita masukkan ke dalam list tersebut. Kemudian baru kita bikin data validation-nya. Nanti aku jelaskan sekalian praktek ya. Kalau date, kalau ada angka juga, ya angka berarti dia cuma bisa ngisi dari range angka yang kita tentukan. Mungkin rating nih, ratingnya cuma boleh diisi 1 sampai 5. Nah, berarti nanti nggak boleh diisi 9, nggak boleh diisi 0, nggak boleh diisi 1000. Ya. Nah, kita taruh di sana. Kemudian, oh ya udah, dua ini aja, batasan angka sama drop down list. Oke, kita coba di Excel-nya ya. Apa nih? Oh, teman-teman, kalau misalkan merasa si layarnya terganggu, oke, aku kasih cara biar tidak mengganggu. Sebentar. Kenapa di lock? Oke, salah mulu. Oke, nah, ini kelihatan zoom-nya ya. Ini kalau merasa terganggu sama chat ya. Ini di tempatku ya, ini ada chat. Ini aku klik drop down aja. Terus di sini ada chat settings. Ini di tempatku ya, chat settings. Oke, chat settings. Nah, ini ada show chat previews, ini matiin aja.
Itu cara biar tidak terganggu dengan chatnya ya. Oke, jadi sekali lagi, klik yang ini nih, chat, oke, chat settings, lalu di sini ada show chat previous, dimatiin aja. Nah, nanti nggak akan muncul tuh pop-up chatnya. Aman? Coba spam, terus keganggu nggak kira-kira? Aman ya? Oke, sip. Nah, jadi aku bisa interaksi nih sama kalian, tanpa terganggu sama yang lain. Oke, tapi jangan jangan spam juga ya. Jangan ganggu yang lain juga. Tetap kondusif ya teman-teman ya. Oke, kita coba data validation-nya. Kita ke latihan validation. Nah, di sini sebenarnya aku udah bikin, tapi nanti akan aku tunjukkan cara bikinnya gimana. Jadi misalkan di sini kita mau ngisi size-nya itu yang S, M, L, XL sama XXL aja. Oke. Nah, untuk data validation itu kita klik si tempat yang mau kita isi. Terus kita klik drop down-nya. Terus kita tentukan nih, kita mau pilih yang mana? M, L, XL, XXL. Jadi ini kayak form gitu ya. Ada yang diisinya. Caranya gimana? Oke, caranya gini. Kita pilih dulu ya, kita pilih dulu tempat yang mau kita oh sorry, sebelumnya itu kita kita siapkan dulu. Ini aku siapin daftar sumber untuk si data validation-nya. Ya, untuk dropdown-nya. Nah, ini ada yang mau kita isi. Ya, yang mau kita isi. M, L, XL, XXL. Oke, terus kita pilih cell atau range yang mau dipasangin data validation. Oke, cell atau range yang mau dipasangin data validation. Lalu di kita klik ya atau pilih range-nya, lalu ke data. Lalu di sini ada data validation. Kalau teman-teman tidak kelihatan data validation-nya, lihat yang tanda ada blok sama check. Oke, data validation. Nah, kemudian di sini ada, ini kelihatan nggak ya? Oke, sini ada. Kemudian ada di sini validation criteria. Nah, normalnya di sini adalah any value. Ya, normalnya adalah any value. Kita pilih list di sini karena kita mau dia berisi list. Oke. Lalu list itu isinya apa? Nah, isinya ada di source ini. Nah, ini source-nya aku ini kan dulu. Nah, isinya gimana source-nya? Udah diklik source-nya, terus tinggal drag aja. Apa yang mau kita isi? Ini aku udah siapin duluan ya. Teman-teman kalau mau disiapin duluan silakan. Tapi aku udah siapin, harusnya udah ada juga di tempat teman-teman. Udah, source-nya di sini. Nah, kalau mau ada list kayak tadi tuh yang bisa di drop down, install drop down-nya itu centang. Ya, install drop down-nya dicentang. Lalu tekan OK. Ya, lalu tekan OK. Ini jujur teman-teman yang kasih emot jam mau agak mengganggu ya, karena kan kita udah deal untuk extend ya. Jadi mohon pengertiannya ya. Mungkin kalau kemalaman bisa leave. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi itu data validation. Sekali lagi ya, klik tempat atau range yang mau kita isi data validation-nya. Kemudian ke data, lalu klik data validation. Oke, data validation. Oke, kemudian di sini allow-nya pilih yang list. Karena kita mau ngisi beberapa data di situ. Oke, kemudian source-nya. Nah, source-nya silakan si list-nya ini mau diisi apa. Nah, kita blok aja di sini yang M sampai XXL. Oke, sip. Lalu kalau sudah, tekan OK. Di YouTube orangnya sabar-sabar. Makasih ya yang sabar. Oke, nah di sini teman-teman, kalau kalian kelihatan ada detailnya di sini. Nah, kalau aku klik di tempat ini, dia ngasih tahu pilih size, pilih salah satu ukuran dari drop down. Oke. Terus kalau misalkan aku asal ngetik di sini, nah di sini muncul size tidak valid, hanya boleh S, M, L, XXL dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu fitur dari data validation. Caranya gimana?
masih sama ya ke data validation yang tadi, tapi sekarang kita ke input message. Nah, input message. Input message itu untuk ini nih, pilih size. Ya, title-nya itu adalah apa yang mau kita sampaikan, judulnya. Input message-nya itu isi dari si message-nya. Oke, nah ini dicentang aja show input message when cell is selected. Nah, error alert berarti kalau dia salah mengisi dari yang seharusnya. Kayak tadi tuh, aku ngisinya bukan XXL, bukan M, bukan XL, bukan L, ya. Muncul error tadi message-nya. Nah, itu kita setting di error alert. Jadi stylenya di sini stop, title-nya size tidak valid, error message-nya hanya boleh S, M, L, XL, atau XXL. Oke, jadi itu yang diedit ya teman-teman. Sekali ini aku lihatin ya, kalau misalkan ini kita bisa isi manual M, ya, tidak harus pilih drop down. Tapi kalau isi manual, aku salahin, nah muncul tuh size tidak valid. Jadi itu salah satu fungsi data validation. Oke, jadi harus dia mengisi data-data yang sudah kita tentukan saja. Oke. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ya, si data validation itu ada banyak ya macamnya. Sekarang kita yang ke sini rating. Nah, rating itu kita lihat data validation ya. Rating itu ada whole number. Oke, whole number itu kita pilih datanya bisa. Apakah between, antara, tidak antara, equal to sama dengan, not equal to tidak sama dengan, dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa milih si whole number atau angka utuhnya itu yang bisa dimasukin seperti apa. Nah, di sini kita ngisinya minimum 1, maksimum maksimum 5. Ya, minimal 1, maksimum 5. Oke, jadi bisa pilih whole number, bisa pilih desimal. Kalau whole number berarti nggak bisa masukin angka desimal ya. 1,2, 5,3 itu nggak bisa. Kalau desimal bisa dimasukin. Date berarti dia cuma bisa ngisi rentang waktu. Ya, text length berarti panjang panjang teks karakternya. Oke, jadi itu data validation. Nah, nanti silakan teman-teman explore nih di sini aku udah pasang semuanya data validation. Jadi silakan di-explore data validation-nya dan untuk latihan bisa pasang di sini. Ya, bisa pasang. Oke, sip. Jadi itu saja untuk hari ini teman-teman. Oh, mana dia? Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Maaf tadi sedikit ada gangguan di depan ya. Mudah-mudahan tidak bermasalah dan maaf agak larut ya. Mudah-mudahan yang di ujung Indonesia tidak terlalu kemalaman. Oke, ada tugas aku langsung jelasin aja ke Beben atau gimana? Boleh langsung dijelasin aja, Kak? Langsung aja ya, karena udah malam juga. Oke, latihannya gampang teman-teman. Latihannya gampang sekali. Gampang, gampang, gampang. Tadi kan udah teman-teman udah bisa nih. Nah, jadi latihannya ini, oke, eh, tim loyalty, ini silakan dibaca. Ini soal cerita sama seperti yang tadi aku jelaskan. Tapi di sini teman-teman bisa kerjakan latihannya yang di latihan, ya, yang di sheet latihan. Nah, jadi misalkan ini untuk latihannya itu cuma dua angka terakhir dari masing-masing bagian, ya. Oke, misalnya tim loyalty untuk laporan. Nah, ini aku kopas doang sebenarnya. Oke, tapi teman-teman kalau mau selesaikan yang lainnya juga tuh yang di atas, ya, itu silahkan. Nah, nanti di sini kalau benar akan muncul benar ya di sini ya. Kalau nggak benar, ya coba lagi. Kok value? Oh, nah coba lagi, ya. Jadi silakan dikerjakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke temannya. Mungkin kalau kalau nanya ke aku di IG atau LinkedIn mungkin aku coba jawab ya. Tapi aku nggak jawab jawabannya, tapi aku jawab logiknya dikit-dikit aja. Oke, jadi itu saja untuk aku hari ini. Sekali lagi mohon maaf sampai agak malam sedikit, extend dikit ya. Mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat teman-teman. Kita ketemu lagi hari apa? Hari Rabu di Hari pembahasan Rabu, berikutnya. Kak. Ya. Oke, sip. Aku kembalikan lagi ke KBB. Oke, terima kasih, Kak Abdul. Boleh apresiasinya. Oke.
Apresiasinya kurang rame, kurang rame, kurang rame. Oke, ramein. Nah, teman-teman, terima kasih ya udah belajar bareng sama kita Career Next gitu ya. Dari day one, day two, day three, antusiasnya keren banget. Tidak ada kendor sama sekali gitu ya. Dan aku juga pengen ngucapin terima kasih ya Kak Abdal udah sharing ilmunya di hari ini. Kita bakal ketemu lagi di lusa gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan di lusanya gitu ya. Di hari Rabu jangan sampai ketinggalan. Karena materinya semakin sini akan semakin ya, memang agak berat ya teman-teman. Karena belajar dong, biar expert nggak mungkin dong dikasihnya yang receh terus. Kita bakal upgrade terus kemampuan kita. Mungkin Kak Abdal ada closing statement sebelum nanti kita ketemu di day keempat gitu. Closing statement Kak. Oke, ya, seperti yang Kak Beben tadi ya, makin ke sini teman-teman bakal belajarnya makin susah, materi makin sulit ya, jadi lebih fokus aja, apalagi nanti di day 5 sama 6 ketemu yang namanya raja terakhir namanya Kak Ardi, itu bakal lebih susah lagi. Jadi saranku lebih fokus dan lebih sering latihan. Makanya aku siapin banyak latihan tuh untuk teman-teman latihan dikerjakan ya. Kalau bisa jangan pakai GPT, jangan nyontek ya, karena ini latihan biar untuk ngasah skill teman-teman ya. Jadi kalau tanya caranya ke ChatGPT boleh, tapi jangan tanya sorry, kalau nanya penjelasannya boleh, tapi jangan tanya cara ataupun hasilnya. Oke, jadi latih diri sendiri. Oke, teman-teman, semangat semuanya. Oke, terima kasih Kak Abdal. Dan mohon maaf ya teman-teman karena kita pakai Zoom webinar nih agak sulit kalau foto bersama. Kita tenang, nanti di day 4 kita bakal bisa foto bersama gitu ya. Jadi buat day 4 siapkan ganteng dan cantiknya biar kita sama-sama bisa foto bareng gitu ya. Aku mau ngucapin yang terakhirnya sebelum nanti kita lanjut ya teman-teman. Ini bagi yang mau aja, kita bakal ada sesi tambahan untuk aku tanya jawab bersama peserta gitu ya di luar dari jam pembelajaran ini kita akan tanya jawab santai bareng peserta Career Next gitu ya baik itu di YouTube ataupun di Zoom gitu ya. Jadi buat teman-teman aku mau ngucapin terima kasih atas dedikasinya, pembelajarannya. Kak Abdul juga terima kasih atas segala bentuk dedikasinya untuk mengajari kita semua dan semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat dan bikin teman-teman semua upgrade skill dan dapat pekerjaannya. Mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya Waalaikumsalam. teman-teman untuk sesi tanya jawabnya. Oke, terima kasih Kak Abdal. Thank you, Kak Bye. Beben. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.